semua, Assalamualaikum. Siapa sih yang gak tergoda sama roti yang lembut, creamy, dan warnanya yang cantik seperti ini? Ya, ini dia roti taroban yang lagi viral banget, antriannya aja sampai panjang di mana-mana. Daripada udah antri panjang dan ternyata kehabisan, kita coba buat sendiri di rumah. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita buat adonan rotinya terlebih dahulu. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3-4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, lanjut kita masukin bahan cairannya, yaitu 2 butir kuning telur plus susu cair dingin. Untuk total timbangannya yaitu 200-210 gram ya. Kemudian aku tambahin juga pasta taro secukupnya, aku pakai sekitar 1 sendok teh. Lalu langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3. Uleni adonannya hingga menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonan udah setengah kali seperti ini udah cukup, matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukin 40 gram margarin dan 2 gram garam. Lalu lanjut kita ulenin lagi, pakai kecepatannya masih sama di nomor 3. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis. Lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja. Dan ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Dan lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya sekitar 47-50 gram, atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya, disesuaikan dengan harga jualnya kalau mau untuk jualan. Setelah adonan selesai ditimbang, langsung kita bulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Nggak perlu sampai padat ya, cukup sampai mulus aja seperti ini. Kalau udah, langsung kita susun ke dalam loyang. Nah, seperti ini, jadi nggak perlu di resting lagi ya. Ini setelah dibulatkan, langsung kita proofing aja. Jadi untuk proofingnya cukup 1 kali. Dan ini hasil adonan setelah selesai dibulatkan dan udah disusun juga ke dalam loyang. Ini menghasilkan 3 loyang, untuk yang satunya berisi 3 pieces roti seperti ini. Kemudian ini kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup ya. Nah, sambil nunggu rotinya ngembang, kita buat untuk topping taronya dulu. Di sini aku pakai 75 gram gula halus, ayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 50 gram margarin atau butter, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup. Kemudian masukin 60 gram putih telur, lalu diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata ya. Setelah rata seperti ini, kemudian aku tambahin pasta taro secukupnya. Di sini aku pakai sekitar setengah sendok teh aja, dan kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian yang terakhir kita masukin 90 gram tepung terigu protein sedang, lalu diaduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Nah, kalau udah rata seperti ini udah cukup untuk topping taronya udah jadi, dimasukin aja ke plastik segitiga seperti ini dan udah siap untuk digunakan. Kemudian lanjut kita buat untuk isian krimnya. Di sini aku pakai 100 gram whipped cream bubuk. Lalu tambahkan dengan 200 ml susu cair full cream dingin. Dan ini kita mixer pakai kecepatan paling tinggi sampai whipped creamnya itu sedikit ngembang dan juga kaku ya. Nah, kalau whipped creamnya udah ngembang dan juga kaku seperti ini udah cukup. Kemudian aku masukin setengah bungkus pro cheese keju oles. Lalu di mixer lagi pakai kecepatan rendah aja asal tercampur rata. Nah, ini dia untuk isian krimnya udah jadi ya, tinggal dimasukin aja ke plastik segitiga dan udah siap untuk kita gunakan. Nah, ini karena belum mau digunakan jadi aku simpen dulu ke dalam kulkas, cukup ditaruh di chiller aja ya. Kemudian lanjut kita ke adonan rotinya. Ini setelah 1 jam di proving, rotinya udah ngembang 2 kali lipat dan kemudian lanjut akan aku kasih topping untuk di bagian atasnya. Nah, ini langsung aja kita toppingin bagian atas rotinya pakai topping taro yang udah kita buat tadi ya. Dengan cara melingkar seperti ini, pokoknya kasih toppingnya itu mirip kayak bikin roti coffee bun itu ya teman-teman. Nah, setelah selesai dikasih topping, lanjut rotinya udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 180 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Nah, setelah 30 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Dan ini dia hasil roti taro bannya udah jadi. Untuk satu resepnya menghasilkan 13 pieces roti taro ban seperti ini. Dan kalau untuk rotinya udah agak dingin, lalu ini kita kasih lubang di bagian sampingnya seperti ini. Tinggal kita tusuk aja pakai sumpit atau apapun itu. Karena ini nanti mau kita isi pakai whipped cream yang udah kita buat tadi ya. Nah, ini selanjutnya kita kasih isian pakai whipped cream yang udah kita buat tadi. Whipped creamnya ini dalam keadaan udah agak sedikit meleleh gitu, jadi supaya pas dimasukin ke dalam rotinya ini jadi lebih gampang ya. Semakin banyak isiannya akan semakin enak rotinya karena krimnya ini nggak bikin enek. Untuk tekstur rotinya sendiri super lembut, warnanya juga cantik, toppingnya juga renyah. Ini menurut aku bener-bener worth it sih untuk dicoba di rumah. Rasanya manis, creamy, dan pastinya bikin nagih. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Siapa di sini yang suka banget sama roti keju, apalagi kalau bentuk rotinya yang cantik dan super lembut seperti ini. Cara bikinnya gampang, bahannya simple tapi hasilnya kelihatan premium banget. Udah kayak roti yang di toko bakery dan pastinya cocok buat ide jualan ya. Penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin bahan cairannya, yaitu 2 butir kuning telur plus susu cair dingin. Untuk total timbangannya semua 200 gram ya.
Lalu langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan ini kita uleni adonannya sampai menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonan udah setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi, pakai kecepatannya masih sama di nomor 3 dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixer dan kemudian lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja. Lalu ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan dan ini kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 40 gram, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan adonan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Tidak perlu sampai padat, cukup sampai mulus aja seperti ini. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, kemudian kita resting atau istirahatkan sebentar sekitar 30 menit dan untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain atau plastik seperti ini ya. Dan kalau udah 30 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang dan udah siap untuk kita bentuk. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan lalu kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Kemudian ini dibalik dan digilas lagi memanjang seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita isi pakai isian keju. Untuk resep isian kejunya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian lanjut kita lipat dan kita gulung-gulung seperti ini. Lalu ini kita bentuk bulat dan kita rekatkan. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video ya. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita masukin ke dalam cup roti. Untuk cupnya aku pakai diameter 7 cm seperti ini ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasil rotinya setelah selesai dibentuk semua, udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Untuk bagian atasnya jangan lupa kita tutup pakai kain ataupun plastik seperti ini ya.
Dan setelah 1 jam di proving, rotinya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya cantik banget seperti ini. Dan ini udah siap untuk kita oven. Sebelum di oven, kita olesi dulu merata di bagian atasnya pakai susu cair seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita tambahkan topping keju parut di bagian atasnya seperti ini supaya lebih cantik. Nah, seperti ini udah semua, rotinya udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20-25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, kita keluarkan dari oven dan lanjut kita panggang rotinya sampai selesai. Nah, ini selagi rotinya masih panas, kita olesi pakai margarin di bagian atasnya supaya tekstur rotinya lebih lembut dan bisa glowing ya. Dan ini dia roti kejunya udah jadi, hasilnya bener-bener cantik, rotinya ngembang dan pastinya super lembut. Terlihat dari warna rotinya keemasan, jadi premium banget ya. Dengan tampilan yang cantik dan rasa yang pasti disukai banyak orang, roti keju ini cocok banget buat ide jualan. Tinggal dikemas cantik pakai plastik OPP yang ada motifnya, pasti sangat menarik perhatian pembeli. Jadi teman-teman wajib coba, cocok banget buat teman ngeteh ataupun teman ngopi di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Siapa sangka modal receh bisa jadi roti sekelas toko roti ternama. Teksturnya super lembut, tampilannya premium, dan yang paling penting antrean pembeli nggak berhenti. Nah, di video kali ini aku buat roti sisir ekonomis yang empuk juga lembutnya sampai berhari-hari tanpa bahan pengawet. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadahnya dulu, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah rata, lanjut kita masukin bahan cairannya, ada 2 kuning telur dan susu cair dingin, ditambah juga dengan es batu, totalnya 200 gram. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer, aku pakai kecepatan di nomor 3, dan ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni lagi, untuk kecepatannya masih sama di nomor 3. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis, lalu pindahkan adonan ke meja kerja. Kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti, adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini tanpa di resting, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 30 gram.
atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan timbang semua adonan hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasil adonan setelah selesai dibulatkan semua. Kita akan tutup dan diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan kita bentuk. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Jangan lupa diolesi dulu pakai minyak goreng supaya nggak lengket ya. Nah, kemudian kita balik lalu kita lipat seperti ini. Dan untuk langkahnya sama semua ya, tinggal digilas, dibalik kemudian dilipat. Nah, kalau udah dapat dua adonan, lalu ini kita tumpuk. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita masukin ke dalam loyang. Loyangnya sebelumnya jangan lupa dioles dulu pakai margarin supaya nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dimasukin ke dalam loyang semua. Nah, ini dapat dua loyang seperti ini. Udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Untuk bagian atasnya kita tutup seperti ini ya. Dan ini setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya cantik banget. Nah, sebelum dipanggang kita olesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya seperti ini supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak kering. Dan kalau udah, rotinya siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20-25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Setelah keluar dari oven, rotinya agak sedikit dibanting ya, supaya rotinya tidak turun. Nah, ini selagi masih panas, langsung kita olesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih lembut dan juga glowing. Dan kalau udah sedikit hangat, langsung kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini rotinya benar-benar mulus dan gak lengket di loyang ya. Dan setelah rotinya udah dingin, lanjut kita potong-potong. Untuk memotongnya diusahakan pakai pisau yang bergerigi seperti ini supaya lebih gampang ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau serat rotinya itu benar-benar super lembut banget. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini lanjut kita potong per 2 slice roti seperti ini. Karena di bagian tengahnya nanti mau kita kasih isian. Nah, kalau udah tinggal kita belah tengahnya seperti ini, tapi jangan sampai terputus ya.
Kalau udah tinggal kita kasih isian pakai buttercream mocha ataupun buttercream biasa juga bisa. Untuk resep buttercreamnya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah ini kita isi pakai buttercream mocha secukupnya. Lebih banyak lebih baik sih karena pasti lebih enak. Terus kita kasih meses coklat secukupnya. Nah, seperti ini kalau udah tinggal ditutup aja seperti ini. Nah, tuh hasilnya cakep banget ya. Jadi untuk roti sisir ini bisa dikasih topping macam-macam ya. Di contoh ini aku kasihnya topping buttercream, meses coklat dan juga keju aja. Kalau mau dikasih topping abon atau yang lain juga bisa banget ya. Dan ini untuk roti sisirnya udah selesai dikasih isian. Lanjut akan aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, ukurannya 15 x 15 cm. Nah, tinggal kita masukin aja ke dalam plastik seperti ini. Nah, untuk roti sisir ini bisa juga dijual per slice ya. Dan hasilnya seperti ini, bener-bener cakep banget. Ini mah udah berani bersaing sama toko roti ternama ya. Karena kalau soal rasa dijamin sama-sama enak, rotinya juga super lembut banget. Kalau mau dititipin di warung atau kantin sekolah juga bisa ya. Bisa banget dijual mulai harga Rp5.000. Teman-teman wajib coba, bisa untuk ide jualan ataupun sekedar cemilan di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Satu resep ini bisa jadi satu lusin lebih roti secantik ini. Bayangin kalau dijual satuannya 5.000 aja, untungnya udah berapa persen. Hari ini aku buat roti sosis ala bakery yang modalnya cukup ekonomis tapi tampilannya mewah. Cocok banget buat yang mau mulai usaha jualan dari rumah atau sekedar stok cemilan untuk keluarga. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita masukin bahan cairannya, yaitu 2 butir kuning telur plus susu cair dingin. Untuk total timbangannya 200 gram ya. Lanjut kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan ini kita uleni adonannya sampai menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonan udah menggumpal atau setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi. Untuk kecepatannya masih sama di nomor 3 dan ini kita uleni adonannya sampai benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis. Lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja. Dan ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Kemudian lanjut kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 38 gram, atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan dengan cara dironding seperti ini dari mulai adonan yang pertama kali ditimbang ya. Nah, ini kita ronding hingga bulat dan juga mulus, tidak perlu sampai padat, cukup sampai mulus aja seperti ini. Dan lakukan hingga selesai. Setelah adonan selesai dibulatkan, kemudian kita pipihkan adonannya seperti ini. Kemudian kita masukin ke dalam cup roti yang bulat, diameternya 7 cm ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonan rotinya setelah selesai dimasukin ke dalam cup semua. Lalu lanjut kita tambahkan topping sosis di bagian atasnya seperti ini dan agak ditekan ya supaya sosisnya lebih menempel. Sosisnya aku potong jadi 2, jadi 1 sosis untuk 2 roti ya. Nah, setelah rotinya udah selesai dikasih sosis semua, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam, dan untuk bagian atasnya kita tutup pakai plastik seperti ini. Setelah 1 jaman di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita panggang. Sebelumnya kita olesi dulu bagian atasnya pakai susu cair seperti ini. Dan lanjut akan kita tambahkan topping lainnya seperti persausan dan juga keju ya. Lanjut kita tambahkan topping keju parut di bagian atasnya seperti ini, secukupnya aja. Dan kalau udah, lanjut kita tambahkan topping saus sambal. Kalau nggak suka pedas, bisa juga pakai saus tomat ya, sesuai selera aja. Saus sambalnya udah, lanjut kita tambahkan topping saus mayonnaise. Dan kalau udah, lanjut kita tambahkan topping parsley di atasnya seperti ini. Nah, ini rotinya udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk roti yang diloyang selanjutnya dan sampai selesai. Dan ini dia roti sosisnya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan sekitar 17 pieces roti, dan ini cocok banget buat kamu yang pengen mulai usaha rumahan ya. Roti ini cocok banget untuk dicoba, tinggal dikemas aja pakai plastik OPP yang ada motifnya supaya tampilan rotinya lebih menarik kayak roti di toko bakery. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.